Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat anak-anak kelas 6. Ketemu lagi hari ini kita di channel YouTube kita Rivas Education bersama Miss Ida. Oke, hari ini materi kalian untuk matematika kelas 6 SD lanjutan yang kemarin nih nak, masih di bilangan pecahan, tapi untuk bagian yang kedua. Oke, yuk di sini kita cek ya materi apa lanjutannya ya. Supaya lebih paham lagi. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama Miss Ida mau kasih tetap pada peta konsep pecahan ya. Kemarin udah dijelasin sama Miss Ida ya, peta konsep pecahannya ya. Di sini Miss Ida hanya mengulang sedikit buat kalian ya, sambil diingat-ingat karena belajar itu memang harus diingat-ingat terus supaya makin mantap ya. Di sini ada 6 poin yang Miss Ida tawarkan ke kalian untuk peta konsep pecahan kita kelas 6 ini. Yang pertama ada definisi pecahan, kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua jenis dan bentuk-bentuk pecahan. Nah, sudah juga ya Miss Ida kasih tahu. Yang ketiga menyederhanakan pecahan. Sudah juga Miss Ida kasih tahu karena menyederhanakan pecahan ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak bisa dibagi ya. Diingat-ingat itu syaratnya apa aja ya. Nah, berikutnya kita yang keempat nih, mengubah bentuk pecahan dari berbagai jenis pecahan. Nah, hari ini untuk bagian kedua Miss Ida mengupas habis tentang poin keempat, mengubah bentuk pecahan dari berbagai jenis pecahan. Nomor 5 dan nomor 6 nanti kita sesi berikutnya insya Allah bagian yang ketiga. Well, kita cek yuk untuk poin keempat ini mengubah bentuk pecahan ada apa aja ya. Kita lihat. Oke, yang pertama jenis dan bentuk pecahan. Masih Miss Ida ingatkan untuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk pecahannya ada apa aja? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ya, insya Allah harus diingat ya, ada 4. Ya, tapi kadang Miss Ida pecahan biasa dan pecahan campuran Miss Ida jadi satu. Biar kalian simpel ketika untuk mengubah-ubah bentuk pecahannya ya. Yuk kita lihat ya nak ya. Slide berikutnya. Ya, di sini poin keempat yang kita mau ambil, mau kita bahas, mengubah bentuk pecahan. Ya, sebelum mau mengubah bentuk pecahan, Miss Ida mau kasih tahu, karena di sini Miss Ida ajarin bahwa pecahan biasa sama campuran bisa dijadikan satu ya nak. Nanti ketika mau mengubahnya tidak terlalu repot dan tidak terlalu ribet ya. Nah di sini ada contoh pecahan biasa 2/5. Nah ini 2/5 nggak bisa dibagikan. Nah kalau nggak bisa dibagi, berarti pakai PB. Tapi pakai PB pun dicari nggak ada. Ya, PB dari 2/5 nggak ada. Jadi ya udah selesai ini aja. Nah, ini juga sebenarnya 17/3. Ini juga pecahan biasa, tapi bisa disederhanakan lewat apa? Lewat pembagian rumah. Jadi hasilnya 5 2/3 ya. Jadi nanti untuk mengubah bentuk pecahan, Miss Ida jadiin satu ya nak, pecahan biasa dan pecahan campuran Miss Ida satu. Jadikan satu. Karena sebenarnya kalian ketika dari biasa kayak gini dijadikan campuran juga udah ngerti ya, atau dari campuran kayak gini nih campuran jadikan biasa juga udah ngerti. Kalau campuran nih kalian aja jadiin biasa 3 kali 5 15 tambah 2 17 jadinya kemarin juga ya. Oke ya, jadi biar simpel aja buat kalian. Jadi pecahan biasa dan campuran Miss Ida jadikan satu karena versinya sama aja. Yang penting kalian paham saat menguraikan atau menyederhanakan. Yuk kita cek slide-nya ya. Kita mulai ya. Mau mengubah bentuk pecahan-pecahan yang lainnya. Ya, kita masuk nih mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya Miss Ida kasih tahu dulu jenis-jenis bentuk pecahan. Ya, jadi Miss Ida ada 3 aja karena biasa Miss Ida jadikan satu. Campuran Miss Ida jadikan satu ke pecahan biasa. Jadi yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua desimal. Yang ketiga pecahan persen ya. Oke, ini mau kita rubah-rubah. Yuk kita lihat ya tabelnya. Nanti pecahan biasa dirubah ke desimal. Terus pecahan biasa dirubah ke persen. Ini dia tabelnya ya. Terus berikutnya pecahan desimal dirubah ke biasa. Terus pecahan desimal dirubah ke persen. Ini dia tabelnya ya. Terus berikutnya pecahan persen dirubah ke biasa. Nah, terus pecahan persen dirubah ke desimal. Ini dia tabelnya. Jadi, yang bisa diubah-ubah ada berapa ini bentuk pecahan? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ada 6 model bentuk pecahan yang mau kita ubah-ubah ya. Mau kita rubah. Yuk, kita cek ya contoh-contohnya ya. 6 model bentuk pecahan yang mau kita ubah ini.
Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama pecahan biasa diubah ke pecahan desimal. Ya, pecahan biasa. Ingat pecahan biasa mau dirubah ke desimal. Kita lihat yuk contoh soalnya di sini ada. Nah, ini dia ada contoh yang nomor 1. 3/5. Nah, 3/5 ini pecahan biasa. Nah, berapa nilai desimalnya? Ingat desimal itu bila ada koma. Jadi kita menjadikan koma. Yuk kita cek caranya gimana ya. Oke, di sini ada caranya. Lihat nih, ini 3/5. Per ini artinya apa kemarin? Bagi ya. Ingat berarti 3 bagi 5. Nah, 3-nya udah ya. Bagi. Oke, 5. Oke, kita mulai. 3 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, kalau pertama kali langsung nggak bisa, langsung 0, oke, ini dia hasilnya 0, terus gimana caranya Miss? Biar bisa lanjut. Nah, kan nggak mungkin nih kalau nggak bisa masa kita diem aja. Nah, kita harus tambahin 0 supaya bisa jalan atau bisa dibagi. Kita tambahin 0 ya. Oke, jadi 30. Ingat, nambah 0 boleh berkali-kali. Tapi kalau koma cukup sekali aja ya. Jadi 30 nih, 30 bagi 5 berapa ya? Oke, jawabannya 6 ya. Terus 6 ya. 6 kita kalikan nih ke 5. Dapatnya 30. 30 kurang 30. Jawabannya 0. Oke, jadi 3/5. Pecahan biasa diubah ke desimal. Jadi desimalnya 0,6 ya. Oke, semoga bisa dipahami ya nak. Lanjut yuk kita ke sesi berikutnya. Nah, di sini ada pecahan biasa diubah ke pecahan persen sekarang ya. Jadi pecahan biasa ini ya dirubah ke persen. Nomor 2 contohnya ada 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, mau jadikan persen ya. Kita lihat yuk caranya. Nah, 1/4. Ingat, kalau persen ini bilangan apapun disuruh ke persen, disuruh ubah ke persen harus dikali 100. Yuk kita kalikan 100. Nah, ini dia. Kita kalikan 100 ya. Nanti caranya 100 bagi 4. 100 bagi 4, 25. 25 kali 1, jawabannya 25% ya. Boleh 1 kali 100, terus bagi 4, boleh. Atau 100 dulu bagi 4, hasilnya 25 baru kalikan 1, boleh. Ya, itu dua cara itu bisa kalian lakukan. Lanjut yuk kita sesi berikutnya ya. Semoga bisa dipahami ini ya nak ya. Pelan-pelan disimak videonya. Lanjut kita ke pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Nah, ini desimal nih mau kita ubah ke pecahan biasa. Kita lihat yuk caranya gimana ya. Oke. Nah, ini 0,4. Nah, kita mau ubah ke biasa. 0,4 sama juga 4/10. 4/10 nih ya. Nah, terus kan dapetnya harusnya 4/10 doang nih. Tapi kan kalian harus ingat ketika ketemu dengan pecahan biasa, harus disederhanakan. Ingat itu ya. Nah, kan ini 4 per ini kan bagi. Ya, 4 bagi 10 bisa nggak? Nggak bisa. Kemarin kalau nggak bisa pakai apa? Pakai EPB. Ya udah cari. EPB dari 4 dan 10 berapa? 2. Berarti bagi 2 bagi 2. Jawabannya 2/5. Jadi 0,4 desimal dirubah ke biasa dapatnya 2/5. Oke, mudah-mudahan selalu bisa dipahami ya nak ya. Pelan-pelan disimak terus videonya. Lanjut kita ke pecahan desimal diubah ke pecahan persen. Nah, dia mau jadiin persen, ingat. Desimal tapi dirubah ke persen. Nah, ini contohnya. Nomor 4 ada contoh 0,6 desimal dirubah ke persen. Kita lihat yuk caranya. Oke. Di sini ada 0,6. Nah, 0,6 ini berapa sih pecahannya? Nah, 0,6 sama juga 6/10. Nah, kan harusnya 6/10 ya, nak. Tapi harus disederhanakan lagi. Ingat, ketika ketemu dengan pecahan biasa, harus sederhanakan. EPB dari nak, karena nggak bisa berarti pakai PB ya. Nggak bisa dibagi 6, dibagi 10 nggak bisa. Berarti cari EPB dari 6, 10, 2 ya. Jadi bagi 2, bagi 2. Jawabannya 3/5. Nah, kan ini udah 3/5 ya, nak. Sampai sini. Tapi kan kamu harus berubah ke persen. Ingat, kalau persen itu, bilangan apapun suruh ke persen, harus kali 100. Yuk kita kalikan 100. Nah, ini dia ya. Terus caranya gimana, Miss? Kita kalikan dulu. Ya, kita bagikan dulu. Ini kita bagi. Kita bagi dulu 100 bagi 5. Jawabannya 20. 20 baru kali 3. Ingat, bagi dulu ya. 100 bagi 5. Jawabnya 20. 20 kali 3.
Jawabannya 60%. Jadi yang persennya ini tinggal masukin aja. Oke ya nak ya, pelan-pelan disimak. Semoga pelan-pelan bisa dimengerti ya. Nah ya, lanjut yuk ke berikutnya. Nah berikutnya ini ada pecahan persen diubah ke pecahan biasa dari persen loh. Ya disuruh ke pecahan biasa. Kita cek yuk contoh soalnya gimana ya. Kayak di sini ada 45%, berapa pecahan biasanya? Kita lihat caranya ya. Nah 45% ini sama juga 45/100. Harusnya kan 45/100 ya nak ya. Nah kan setiap ketemu dengan pecahan biasa harus kalian sederhanakan. Ingat itu. Nah 45/100 kan nggak bisa dibagi per ini bagi. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pakai EPB. Kalian cari EPB dari 45 dan 100. Jawabannya EPB-nya 5. Kalau EPB-nya 5 berarti bagi 5 bagi 5. 45 bagi 5. Nah 100 bagi 5. Jawabannya adalah 9/20. Oke deh. Ya mudah-mudahan insya Allah paham ya nak ya. Kita lanjut yang ke-6. Berikutnya di sini ada pecahan persen diubah ke pecahan desimal. Ini persen loh, persen diubah ke desimal. Yuk kita lihat contoh soalnya seperti apa ya. Nah, di sini ada 75%. Ya, oke 75%. Caranya gimana ya? 75% berapa desimalnya nih? Oke, 75% sama juga 75/100 ya, 75/100. Kan 75/100 per ini bagi, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pakai EPB. Cari EPB dari 75 dan 100, EPB-nya 25. Berarti bagi 25, bagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Nah kan ini pecahan biasa ya nak, pecahan biasa. Nah kamu harus ke desimal. Kenapa harus desimal? Karena dia mintanya suruh ubah ke desimal. Jadi 3/4 ini kalian jadikan desimal. Masih ingat nggak tadi di slide yang paling pertama itu? Kalau mau jadi desimal harus pakai pembagian rumah. Sekali lagi, kalau mau jadiin desimal harus pakai pembagian rumah. Nanti kalian cari pakai pembagian rumah. Ya nak ya, dicek lagi slide-nya pelan-pelan semoga bisa dipahami. Jadi 3/4 itu berapa desimalnya? Jawabannya 0,75. Ya nak ya, nanti dicari pakai pembagian rumah. Jadi ingat, kalau untuk mencari desimal pakai pembagian rumah. Oke, sampai di sini dulu nak untuk video kita hari ini, pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami, dimengerti, berkah ya, dan bermanfaat ilmunya. Bila ada pertanyaan, ada masih yang kurang ngerti, bisa ditanyakan sama Miss Ida di WhatsApp group. Thank you kebersamaannya hari ini. Semoga berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan Miss Ida. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.